Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya, Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini saya berada di tanaman cabai ya. Oke teman-teman, di sini saya mau berbagi informasi atau berbagi pengalaman berdasarkan pemikiran saya, berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Karena dewasa ini saya melihat banyak sekali teknologi yang disuguhkan untuk pertanian dengan berbagai macam produk, baik itu pestisida, insektisida, herbisida, pupuk dan lain-lain ya, yang terkesan bagi petani-petani pemula mungkin bisa menimbulkan kebingungan ya, karena harus memilih yang mana, produk yang mana yang dianggap baik. Padahal tidak semua produk itu bisa membawa kebaikan ya. Jadi saya di sini akan berbagi pengalaman bagaimana caranya kita bertani sederhana tapi hasilnya memuaskan ya. Jadi petani ini sebenarnya konsepnya hanya dua ya. Keberhasilan itu sebenarnya pengaruhnya hanya dua ya. Artinya faktor rezeki itu hanya dua, cuaca dan harga ya. Tapi kalau kita bertani di bidang pertanian itu paham, bidang budidaya itu paham, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik ya. Minimal hasil produksi kita nggak meleset sesuai standar ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang selalu mendukung dan mengikuti video saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda diberikan kemudahan dan diberikan rezeki yang barokah. Buat teman-teman yang belum atau yang baru berkunjung ke channel saya, baru menemukan channel saya, selamat mengikuti. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa dukung subscribe-nya ya, biar saya lebih semangat lagi dalam berbongkar-bongkar semuanya ya. Oke teman-teman, ini di sini saya akan mau berbagi pengalaman berdasarkan pemahaman atau pemikiran saya sendiri, bagaimana cara saya melakukan pertanian budidaya tanaman ya, khususnya untuk tanaman cabai dan lain-lain ya, atau khususnya untuk hortikultura. Saya petani otodidak teman-teman ya. Saya petani otodidak, saya tidak pernah sekolah di bidang pertanian ya. Jadi saya petani yang hanya mengandalkan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pemahaman yang saya dapatkan dari pengalaman saya dalam berbudidaya ya. Jadi teman-teman ya, kalau saya pribadi ya, saya melakukan pertanian, melakukan budidaya pertanian ini saya pahami begini. Ini bisa teman praktekkan dan buktikan ya, insya Allah berhasil ya. Saya 20 tahun lebih teman-teman berbudidaya dengan cara ini. Tanam cabai ya teman-teman. Cabai ini kebutuhan dasarnya untuk pupuk sebenarnya hanya NPK. Untuk tanaman yang lainmu seperti itu ya, hanya NPK. Untuk kebutuhan kayak boron, kayak kalsium dan lain-lain itu hanya kebutuhan penunjang. Jadi kita berikan di saat memang itu sekiranya diperlukan ya. Jadi cabai pupuknya itu kita sederhana. Kita jangan dipusingkan dengan fase generatif, fase vegetatif. Karena kalau kita dengan menggunakan sistem itu, bagi petani-petani pemula khususnya itu tambah bingung. Jadi gunakan aja pupuk NPK yang kandungannya rata 16-16-16. Aplikasikan pupuk itu secara kocor seminggu sekali sampai 4 kali dalam 1 bulan. Baru kemudian ketika usia 25 hari baru kita tambahkan dengan cara spray. Gunakan pupuk yang mengandung kalium tinggi. Kita spraykan aja teman-teman, nggak usah kita pakai tajuk atau tugal ya. Nah, kemudian setelah kenapa kita di usia 25 hari kita sertakan yang mengandung kalium tinggi? Itu tujuannya untuk merangsang pembungaan. Nah, ketika kita sudah merangsang pembungaan, otomatis kita harus berpikir bahwa bagaimana caranya nanti ketika bunga ini tidak rontok. Nah, baru di situ kita mulai aplikasikan yang namanya kalsium. Karena kerontokan ini sebenarnya pada intinya kebutuhan penyebabnya tuh yang paling mendasar hanya kekurangan air, kekurangan kalsium, kelebihan nitrogen dan infeksi virus. Hanya itu. Jadi kita bahas di situ. Kalau kekurangan air otomatis kita harus berikan air kalau memang bisa. Kelebihan air kita jangan berikan air berlebihan. Kekurangan kalsium kita berikan kalsium secara spray bisa, secara kocor bisa. Infeksi virus. Nah, infeksi virus ini biasanya kalau dia rontok itu dominan dengan keriting ya. Karena infeksi virus keriting itulah yang bisa menyebabkan kerontokan juga. Nah, caranya gimana? Langkah pertama, virus inilah yang menyebabkan keriting. Penyebabnya vektornya adalah kutu-kutuan. Jadi keriting ini tidak menular, cuma keriting ini dibawa
terjadi akibat infeksi virus yang dibawa oleh kutu-kutuan. Nah, langkah pertama kita berantas kutu-kutuannya dulu. Nah, dari dulu teman-teman ya, namanya insektisida untuk kutu-kutuan saya hanya menggunakan emamectin benzoat, clopidogrel, abamectin, imidacloprid. Hanya itu teman-teman ya. Jadi untuk untuk insektisidanya hanya itu aja kita rolling teman-teman, nggak bakalan itu kebal. Itu pengalaman saya, yakin nggak bakal kebal untuk hama-hamanya. Nah, kemudian untuk untuk pembuahan ketika udah buah, misalnya kita mengalami busuk buah diakibatkan oleh lalat buah. Lalat buah tuh dari dulu saya hanya menggunakan 2 bahan aktif teman-teman. Saya gunakan asefat. Saya gunakan asefat atau saya gunakan lupa saya produk bahan aktifnya itu saya lupa teman-teman ya. Tapi yang jelas asefat itu udah menyelesaikan teman-teman ya untuk lalat buah ya. Nah, kemudian untuk penyakit permasalahan cabai yang selain rontok itu selain rontok dan keriting. Kalau keriting itu kemarin saya barusan upload videonya ya. Jadi cara mengatasi keriting itu mudah sekali ya. Kemudian untuk busuk buah, busuk ranting, busuk daun, busuk batang, itu kan penyebabnya hanya bakterisida dan jamur ya. Kalau kita bingung teman-teman ya, kita gunakan langsung aja bakterisida mix dengan fungisida. Fungisidanya kalau dari dulu saya nggak pernah ganti teman-teman ya. Saya fungisida hanya menggunakan yang berbahan aktif triazol, mancozeb, metiltiovanat. Terus kalau untuk kontaknya saya hanya menggunakan mancozeb ya. Dari dulu saya namanya fungisida hanya itu teman-teman ya. Kalau untuk bakterisida nggak perlu saya sebutkan lah ya, bakterisida banyak ya. Jadi misalnya kayak agrip dan lain-lain lah. Jadi itu konsepnya teman-teman ya. Jadi kita tuh jangan dipusingkan ya. Sampai kita harus berpikir bahwa ini dengan fase ini dengan cara ini kita pusing di situ teman-teman. Jadi konsep dasarnya hanya itu aja. Pokoknya kalau pupuk ya NPK 1616, habis itu usia 25 hari kita tambahkan dengan cara spray yang mengandung kalium tinggi. Selesai. Jadi kita jangan dipusingkan dengan berbagai macam teknologi yang ditawarkan oleh produsen-produsen tertentu ya. Itu malah menggiring kita ke pembengkakan yang biaya yang kadang-kadang hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai dengan harapan teman-teman ya. Jadi kalau untuk saya teman-teman ya, saya maaf ini, saya bukan mengajarkan Anda harus harus menghindari produk-produk yang lain, itu tidak. Saya hanya menyampaikan berdasarkan apa yang saya lakukan ya. Ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Tapi saya kemarin terlantar sekali ya. Cuman alhamdulillah berdasarkan pengalaman saya lakukan penanggulangan, pengendalian, perawatan ya alhamdulillah ya, normal lagi ya teman-teman ya. Dan ini metik hasilnya ya. Jadi itu teman-teman ya, mungkin saya tidak bisa melakukan penjelasan yang lebih detail atau lebih rinci, atau mungkin kurang bisa ditangkap. Seandainya ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab, karena untuk menjelaskan saya kurang begitu kurang begitu lincah ya, karena saya bukan petani yang pernah mengenyam di dunia pendidikan pertanian ya. Saya hanya petani otodidak, petani kampung, petani yang berdasarkan ilmu titen. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.